Ya, pemirsa, startup di era industri 4.0 ini memang menjadi perusahaan yang sedang digandrungi atau naik daun. Tidak heran muncul banyak startup yang kini sudah menjadi unicorn atau bahkan dekakorn. Ya, unicorn dan dekakorn ini merupakan istilah yang juga sering didengar oleh masyarakat. Dan kedua istilah ini merujuk pada besarnya nilai atau valuasi sebuah startup. Jadi sudah bukan rahasia lagi bila perusahaan rintisan teknologi atau startup unicorn Indonesia menjadi incaran oleh investor asing. Puluhan miliar dolar sudah mengalir ke startup unicorn Indonesia yang membuat sahamnya kini dikuasai oleh investor asing. Dan unicorn adalah startup yang berhasil menembus nilai atau valuasi hingga 1 miliar dolar Amerika. Sementara dekakorn sudah mampu menembus angka 10 miliar dolar Amerika. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Namun demikian, startup ini tidak hanya mengenal dua istilah itu saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan tadi sudah kita bahas kasta. Kalau kita cermati ya, dalam startup ini yang pertama ada Cockroach. Ini startup baru yang dirintis di mana para pendirinya juga masih mencari investor ya dengan imbalan ekuitas ataupun entitas dari kepemilikan di perusahaan. Kemudian kita lihat ada Ponies. Ponies ini adalah startup yang telah berkembang dan mampu mencapai nilai ataupun valuasinya di kisaran 10 juta dolar Amerika. Kemudian di tahap berikutnya ada Centaurs, startup yang mulai dilirik oleh investor besar ini kalau kita lihat di tahapan ini ya. Dan ini juga telah memiliki valuasi hingga 100 juta dolar Amerika. Itu dia untuk kaitannya dengan beberapa kasta ataupun tingkatan ya dalam industri startup. Cockroach, kemudian Ponies dan Centaurs. Dan berikutnya di slide selanjutnya, di grafis selanjutnya kita akan lihat ada unicorn yang sudah baru saja kita bahas. Ini adalah startup yang nilai valuasinya tadi sudah disampaikan menembus angka di kisaran 1 miliar dolar Amerika. Kemudian tahapan berikutnya dekakorn, di mana juga ada startup Indonesia yang sudah masuk kategori dekakorn yang nilai valuasinya ataupun ini angka yang dimiliki ya, ini dari sisi kepemilikan valuasi mencapai 10 miliar dolar Amerika. Dan selanjutnya ada Hectocorn. Ini adalah startup nih pemirsa dengan nilai sekitar 100 miliar dolar Amerika, dan ini adalah startup Google yang kita tahu ini sudah sangat mapan sekali hingga saat ini. Kemudian ada Apple, Microsoft dan juga Facebook. Ini adalah startup ataupun perusahaan rintisan yang sudah mendunia. Ada Google, Apple, Microsoft dan juga Facebook. Dan berikutnya kita akan cermati adalah bagaimana dengan peringkat startup terbanyak di dunia. Ya, di era ekonomi seperti saat ini, terutama di ekonomi digital, perusahaan startup menjadi yang paling bersaing di dunia digital. Dan Indonesia menempati urutan kelima dengan jumlah perusahaan rintisan atau startup terbanyak di dunia, yakni mencapai 2.203 startup. Dan menjamurnya jumlah startup di tanah air ini juga didukung dengan adanya pandemi COVID-19. Kemudian maraknya dari kelahiran perusahaan rintisan di Indonesia juga disebabkan banyaknya generasi milenial yang mulai menciptakan usaha-usaha baru. Dengan jumlah generasi milenial di Indonesia sebanyak 97 juta orang, ini mendorong pertumbuhan industri startup di Indonesia. Ya, selain itu juga adanya bonus demografi yang semakin menguntungkan Indonesia, dan saat ini pun sudah mulai dirasakan adanya bonus dari demografi tadi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Memang kalau kita lihat perusahaan startup yang terbanyak di dunia masih didominasi oleh Amerika Serikat yang mencapai 65.779 perusahaan startup. Berikutnya ada India sekitar 8.353 perusahaan. Dan di posisi ketiga Inggris mencapai 5.387 perusahaan. Kemudian menyusul Kanada 2.713. Dan Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah startup mencapai 2.203 perusahaan. Itu dia untuk dari sisi peringkat startup ya, perusahaan-perusahaan rintisan yang terbanyak di dunia, dan Indonesia masuk dalam urutan kelima. Dan berikutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana dengan sebaran dari perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Ya, saat ini Indonesia tengah menikmati dari pertumbuhan industri digital yang ditandai dari menggeliatnya industri startup.
Dan istilah startup pun ini bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, di mana startup ini umumnya disebut juga dengan istilah perusahaan rintisan. Cakupannya pun merujuk pada semua usaha perusahaan yang belum lama beroperasi. Sementara di Indonesia, pendataan tentang jumlah startup memang masih belum begitu jelas ya, jadi belum pasti begitu jumlahnya. Sementara lembaga pemerintah, kemudian kementerian di Indonesia memiliki klaim yang berbeda begitu, terutama jika berhubungan dengan startup yang mereka jalankan atau mereka bina. Sehingga berdasarkan hasil laporan dari Digital Creative Industry Society, jumlah perusahaan rintisan teknologi di Indonesia sudah mencapai 992 startup dan ini tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Perusahaan rintisan atau startup di Indonesia mengalami tantangan yang cukup hebat dalam tahun ini. Ya, seperti kita ketahui, adanya pandemi. Kemudian terdapat juga beberapa perusahaan yang gulung tikar akibat adanya COVID-19. Namun demikian pemirsa, dari tren usaha rintisan atau startup di Indonesia sebenarnya hingga saat ini masih berada di jalur yang benar, begitu, dalam artian masih dalam tren yang positif. Dan terbukti, kita lihat Kemenkominfo mencatat bahwa Indonesia menduduki posisi 5 dunia dengan jumlah perusahaan startup terbanyak seperti yang sudah kita ulas di grafis sebelumnya. Kalau kita cermati dari grafis yang Anda saksikan saat ini adalah sebaran dari perusahaan-perusahaan startup di Indonesia, memang yang tertinggi masih dikuasai atau berada di wilayah Jabodetabek ya, meskipun masih berada di Pulau Jawa, tapi ini mencapai nilai yang cukup besar, 522 perusahaan startup yang ada di Jabodetabek. Kemudian di posisi kedua kita lihat ada Jawa. Jawa ini meliputi Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga totalnya berjumlah sekitar 241 perusahaan startup. Kemudian berikutnya kita lihat ada Sumatera, 115 perusahaan, kemudian ada Sulawesi, 34 perusahaan seperti yang bisa Anda saksikan, dan Bali serta Nusa Tenggara Barat berjumlah 32 perusahaan startup. Sehingga total yang sudah disampaikan tadi ada 992 perusahaan startup di Indonesia. Dan selanjutnya pemirsa bisa kita sampaikan juga ini terkait dengan perusahaan startup unicorn yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kita sampaikan, unicorn ini adalah startup yang nilai ataupun valuasinya sudah menembus ya angka di kisaran 1 miliar dolar Amerika. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada Gojek, kemudian Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan perkembangan startup atau perusahaan rintisan di Indonesia ini memang cukup kencang ya dalam beberapa tahun belakangan ini. Saat ini pun ada sedikitnya 4 startup yang masuk dalam kasta tertinggi, dan Gojek merupakan unicorn dengan valuasi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data valuasi aplikasi layanan transportasi tersebut sebesar 9,5 miliar dolar Amerika. Artinya, startup yang didirikan oleh Nadiem Makarim ini akan naik kelas menjadi dekakorn. Dan besarnya jumlah pengguna internet pun membuat para pemodal berlomba-lomba menginvestasikan dananya ke ekonomi digital Indonesia. Jadi pentingnya sebuah startup mengoptimalkan trap values untuk menghadirkan karya baru dan juga menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat masa kini menjadi hal yang utama. Di mana kemampuan untuk mengoptimalkan trap value yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar ini bisa menghadirkan aset bisnis yang tentunya bernilai tinggi. Itu dia. Kalau kita cermati dari perusahaan-perusahaan startup unicorn di Indonesia, kita kembali lagi ke grafis. Memang dari sisi Gojek ini pendirinya kita sudah tahu, Nadiem Makarim, dan didirikan di tahun 2010 dengan total valuasi mencapai 9,5 miliar dolar Amerika, data di tahun 2020, dan investornya ada JD, kemudian Tencent dan Google. Kemudian Tokopedia kita lihat di dalamnya, kita lihat bedah secara fundamental di mana pendiri William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison didirikan di tahun 2009 dengan total valuasi 7 miliar dolar Amerika, data 2020. Kemudian investor yang sudah masuk tidak hanya dari beberapa perusahaan besar dunia saja ya, kita lihat ada Alibaba, kemudian SoftBank Group dan Sequoia. Ini menjadi salah satu investor yang masuk di dalam Tokopedia. Kemudian Traveloka kita lihat didirikan oleh Ferry Unardi, kemudian Albert Zhang dan Derianto Kusuma, didirikan tahun 2012 di mana total valuasi mencapai 2,7 miliar dolar Amerika. Kemudian investornya siapa saja? Ada East Ventures, kemudian Hill House Capital Group, kemudian JD.com. Dan bagaimana dengan Bukalapak?
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali juga, pendirinya adalah Ahmad Zaki. Didirikan tahun 2019 dengan total valuasi dengan nilai perusahaan mencapai 2,5 miliar dolar Amerika. Ini data Desember 2019. Kemudian investornya apa saja? Ada MTech Group, kemudian Ant Finance, dan Never Asia Jik. Itu dia beberapa perusahaan startup unicorn yang sudah menjadi pilihan, menjadi buruan dari perusahaan-perusahaan besar dunia ya untuk menginvestasikan dana mereka di perusahaan-perusahaan startup unicorn Indonesia. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda pemirsa, dan kami tentunya akan kembali di segmen berikutnya dengan ID Experiment terkait dengan startup terkaya di dunia. Siapa saja? Berikut akan kami sampaikan di segmen berikutnya.